Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Bapak Ibu, siang ini semuanya gimana kabarnya? Semoga Allah selalu berikan kita nikmat sehat walafiat. Semoga Allah berkahi usia kita dan semoga diwafatkan kita semuanya husnul khotimah. Kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah Allah mudahkan kita menerima ilmu, dan berharap semoga ilmu yang insya Allah kita dapatkan siang ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Suratnya ke-9, nama suratnya At-Taubah, di ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak seharusnya orang beriman semuanya pergi berperang. Saya ulangi 2 kali. Tidak seharusnya orang beriman semuanya pergi untuk berperang. Ke depan dulu yuk pandangannya. Berarti Allah tidak menyukai kalau kita semuanya pergi untuk ke medan perang. Ulangin ya, saya pelan-pelan nih. Berarti bismillah, berarti Allah tidak menyukai kita semuanya pergi ke medan apa? Ke medan perang. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada sebagian dari kalian? Kenapa tidak ada sebagian dari kalian pergi untuk memperdalam ilmu agama? Kenapa tidak pergi sebagian dari kalian untuk menuntut atau memperdalam ilmu agama? Coba kita fokus pelan-pelan ya. Yang pertama, Allah tidak menyukai hambanya semuanya pergi untuk perang, tapi Allah menyuruh atau memerintahkan hambanya agar sebagian di antara hambanya pergi untuk memperdalam atau menuntut ilmu agama. Berarti kalau begitu, orang yang hadir ke majelis ilmu atau majelis taklim ini itu disamakan seperti mereka yang sedang berjihad. Bisa dipahami nggak? Mereka yang meninggal dunia sedang berperang, berjihad, maka matinya mati syahid, tapi jenazahnya tidak dimandikan, dikuburkan dengan pakaian perang. Nah, ini mati-mati ya. Maafin Pak Kohar ya. Orang yang meninggal dunia karena sedang berperang, maka matinya disebut mati apa? Syahid. Matinya disebut mati syahid. Maka jenazahnya tidak dimandikan. Sementara orang yang menuntut ilmu disuruh Allah, jangan semuanya pergi perang, tapi hendaklah di antara kita pergi menuntut atau mencari ilmu. Perginya perang disebut jihad, maka Allah menyuruh kita menuntut ilmu, maka kita pun disebut dengan sebutan sedang
jihad. Berarti kalau ada yang meninggal dunia sedang berangkat, sedang berada atau akan pulang ke tempat asalnya setelah menuntut ilmu, maka meninggalnya matinya mati. Tapi jenazahnya dimandikan enggak? Hah? Yang meninggal sedang menuntut ilmu atau memperdalam ilmu agama, jenazahnya dimandikan apa enggak? Dimandikan. Dari situ kita bisa pahami, berarti orang yang mati syahid ada dua. Yang pertama mati syahid karena perang, jenazahnya tidak dimandikan. Dan yang kedua mati syahid karena fi sabilillah. Apa tadi? Fi sabilillah itu artinya berada di jalan Allah, tapi jenazahnya ketika dia meninggal dimandikan. Maka apabila ada yang meninggal sekarang nih, berarti dia meninggalnya matinya mati. Dimandikan enggak? Dimandikan. Bisa dipahami ya? Maka sekarang kita sedang berada fi sabilillah. Apa tadi? Fi sabilillah. Sini yuk sama-sama. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 907. Ini yang ini, kelihatan enggak? Saya bacakan hadis, ada enggak kata fi sabilillah? Ya, artinya di jalan Allah. Ikuti saya. Qala Rasulullah man ightabarat qadamahu, barang siapa yang kakinya melangkah terkena debu, kaki melangkah, sendal sepatu melangkah, langkah kaki terkena debu, maniqtabarat qadamahu, yang kakinya terkena apa tadi? Debu. Kalau boleh dianalogikan, kalau boleh dikiaskan, kakinya berarti melangkah terkena air apa nih? Hujan. Jadi debu itu bisa dikiaskan dengan air apa? Hujan. Tapi syaratnya ini kaki melangkahnya kemana? Ulangi yuk. Maniqtabarat qadamahu fi sabilillah, barang siapa yang kakinya melangkah menuju ke majelis taklim termasuk fi sabilillah enggak? Hadir ke masjid termasuk fi sabilillah enggak? Umroh dan haji termasuk fi sabilillah enggak? Kemudian kaki bapak melangkah menuju masjid dan bahkan menghadiri majelis ilmu, maka bapak sedang kakinya menuju fi sabilillah, maka gesekan kaki sendal sepatu bapak terkena debu atau kena air hujan tujuannya fi sabilillah, Nabi mengatakan harramahullahu 'alan nar, maka dirinya Allah haramkan dari sentuhan api neraka. Berarti kalau begitu, kaki yang terkena cipratan air hujan itu diri kita tanpa disadari melindungi dari sentuhan. Berarti kalau begitu sering-seringlah terkena debu. Cuman bukan berarti jalannya diapakan tuh, jalannya di gesek-gesek. Berarti kalau begitu mulianya orang yang hadir di majelis taklim, gesekan kakinya kena debu atau air hujan diharamkan Allah dari sentuhan api neraka. Masya Allah. Yuk ulangi yuk. Orang yang hadir di majelis taklim termasuk sedang fi sabilillah, maka mereka matinya mati. Orang yang sedang perang disebut jihad, maka kita sekarang sedang. Maka kalau begitu orang yang berjihad namanya mujahid. Maka di hadapan saya mujahid fi sabilillah. Maka meninggal dunianya, matinya mati syahid. Ada nggak yang meninggal sedang hadir di majelis taklim? Ada nggak? Yang pernah saya sampaikan di Celilitan, meninggal sedang hadir di majelis taklim, duduknya bersandar. Makanya yang dihadir di majelis taklim duduknya sekarang nyender. Angkat suaranya ya, bareng-bareng. Waliyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Setelah hadir ke majelis
taklim, hendaklah kita menyampaikan apa yang kita sudah dapatkan kepada kaum kita, minimal kepada keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahnara, jagalah diri kita dan keluarga kita dari. Maka kalau bapak dan ibu hadir ke majelis taklim setelah dapat ilmu dari Allah melalui ustadznya, maka ilmunya diperintahkan sama Allah untuk disampaikan keluarganya. Bisa dipahami ya? Berarti kalau begitu, jadilah dia dan keluarganya sama-sama melindungi dirinya dan keluarganya dari api neraka. Itulah yang disebut ilmu bermanfaat. Tapi ada nggak orang nyampein tapi nggak mengamalkan? Ada apa enggak? Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Dosa besar dia menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Maka ustadz menyuruh jamaahnya baca Quran, ustadz menyuruh jamaahnya sholat subuhnya berjamaah di masjid, ustadznya harus sholat subuh berjamaah. Berarti kalau begitu, apa yang kita sampaikan, usahakan terlebih dahulu kita sudah apa? Amalkan. Dosa besar kalau kita menyampaikan tapi kita tidak mengamalkan, itu termasuk dosa besar. Jadi ada perintah selesai hadir majelis taklim, ilmunya bukan hanya untuk, tapi minimal untuk keluarga. Itulah biar kita ibadah memakai ilmu. Satu. Yang kedua, suratnya ke-58. Suratnya ke-58, ayatnya 11. Nama suratnya Al-Mujadalah. Apa tadi? Yuk, angkat suaranya. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Meskipun suara kita enggak bagus, tapi kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Sebentar. Artinya wahai orang-orang yang beriman. Yuk sama-sama ikuti saya. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada orang-orang yang beriman, sama-sama. Apabila dikatakan kepada orang-orang yang sama-sama ikuti saya. Tafassahu fil majalisi fafsahu. Pandangan ke depan dulu. Apabila orang beriman dikatakan kepada mereka, berlapang-lapanglah di majelis taklim. Ulangi, berlapang-lapanglah di mana? Maka apabila saya baca tafsirnya, maka apabila kita sedang duduk di, tiba-tiba ada teman kita baru masuk, saya tanya, berikan dia tempat duduk atau kita persempit? Hah? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Ini kan umpama ruangannya sempit, umpama